Halo guys, kembali bersama gue di channel Uil di Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim summer 2003 adalah Yume Meru Danshi atau The Dreaming Boy is a Release. Jadi di episode kemarin ada karakter baru yang mendekati CMC yang bernama Shinomiya Rin. Jadi memang dia doi ini adalah kedisiplinan dan juga senior gitu kan. Jadi makanya ini gue sangat make sense sih atau sangat mengerti sih kenapa senior ini deketin CMC yang pertama karena mengajari temennya ya kan, temennya ini yang dimana takut sama laki-laki. Nah makanya kan akhirnya kan minta tolong sama CMC ya kan. Yang kedua, gue rasa emang ini emang akal-akalnya si senpainya aja gitu kan, karena pengen deket sama CMC. Nah makanya kita lihat apa yang terjadi di episode tiga kali ini, episode 3 kali ini, episode 4 ya? Ya pokoknya di antara episode 3 atau episode, iya episode 3 bener, episode 3 kali ini kita menunggu berapa lagi langsung ke episode 3 dari Yumeru Danshi. Let's go. Oke, dalam menunggu berapa lagi langsung aja ke hmm. Oke, dalam menunggu berapa lagi langsung ke episode 3 dari Yumeru Danshi. Let's go. Ya kita lihat bagaimana si CMC ya kan, apakah bertemu dengan karakter baru lagi. Oh, si Yashida. Emang ya pertahanan itu make sense sih ya, gue harus akui itu. Jadi orang yang terbiasa dengan pakaian tertutup ya kan, terus sedikit terbuka ya kan, itu benar-benar meningkatkan pertahanan anjir. Itu nyambung aja MC anjir. Oh, baru lihat gue senseinya. Ya baru lihat gue senseinya, cakep juga anjir, seorang sensei gitu cakep di anime ini ternyata. Kenapa? Kenapa kau? Kenapa dirimu? Kenapa kok cemberut terus dari kemarin ya kan? Oke, kita main dulu. Tet 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 tet. Ini opening dengan segala parodinya anjir. Semuanya dimasukin, Oregeru masuk, Jago Cara masuk ya kan. Kaguya sama masuk ya kan. Ini Sekoi masuk ya kan. Dan ada satu anime sebenarnya yang mirip juga gitu bagian ini, nanti ntar gue kasih tau. Ntar gue kasih tau bagian yang ini ntar. みたいなちょっとになってなんだ世界になぜがnah, nah ini bagian ini nih, bagian ini gue pernah lihat ini di bagian apa ya, anime apa ya, ah, pernah gue, orang gue mereaction kok gitu, makanya gue inget-inget apa ya, anime apa ya. Ya gue ingetin lagi deh, anime apa ya. Yes.
Mm-mm. Ya itu maksudnya endingnya itu ya. Gue pikir lu bakal kena bola lagi. Hmm, lucu banget coba. Begitu. Begitu anjir. Eh, hmm. Oh, kakaknya. Hmm. Jadi buat Sajo, Sajo gitu aja kek. Pakai dinadain anjir. Dan JMC JB kan, ya kan, join percakapan mereka gitu kan. Hmm. Oh, nyeritain katanya. Hmm. Oke. Hmm. 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 Kenapa ya lu narik-narik gitu? Manggil oh set dah dilabrak dong. Di dilempar gitu ke salah apa anjir? Buat salah apa? Salah ngomong kah? Kayak kita tadi nggak ngomongin Natsukawa ini gitu ya. Nggak ngomongin jelek ke Natsukawa ya? Enggak deh. Nah makanya gue juga mikir gitu.
anjir, ngeselin banget, ngeselin banget sumpah. Nggak tahu gue, nggak tahu gue, nggak tahu gue. Atau karena deket sama cewek, gara-gara ngobrol sama cewek. Ya mungkin, mungkin aja. Oh, come on. Ngeselin, ngeselin, tapi ngeselin banget. Ampun deh. Hmm. Enggak, ada cemburu, cemburu. Wataru itu dia cemburu banget itu. Oh, dia tetap yang penting kawan itu ya. Enggak cemburu dia. Anjir. Mirip 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 banget dengan main MC ya, mirip banget. Ini versi tampannya gitu. Sok gak? Serius diseriusin lagi anjir. Oh, ini kakaknya yang cerita nih. Ini kakaknya yang cerita nih. Nah terus? Ya, gue pun merasa seperti MC, bingung men. Mengajukan masa depan. Ya, makanya. Oh, di mana? Di kafe kah? Di taman kah? Atau di mana gitu?
Dua-duanya Bang. Mm-mm. Mm-mm. Good looking ya kan. Oh, di stalking. Oh, di rooftop. Ya, di rooftop ini. Iya, berarti bukan di taman, bukan di kafe ya kan, atau bukan di kantin, tapi di rooftop ini. Maksud gua gini, men. Apa yang membuat kakaknya itu melihat Wataru berubah? Apa karena emang Wataru udah nggak ngejar-ngejar gitu, atau gimana? Atau karena ngelihat kakaknya ini, kakaknya si Wataru ini sedih gitu loh? Nggak tahu juga, men. Banyak amat. Saya gue kan sama sama aja. Apa bingung, gue juga bingung ya, keuangan kan keluarga kalian nih, ya kan, berdasarkan berdasarkan keluarga kan. Mhm. Jangan-jangan kakaknya suka sama adiknya sendiri lagi. Iya, jangan kakaknya suka sama adiknya dan memberikan kenyamanan sebenarnya sih, karena melihat adiknya ini sedih gitu loh, karena nggak bisa dapetin Aika, mungkin seperti itu. Ah, kan bener. Iya, justru soalnya soalnya gak make sense gitu loh. Kan. Hah. Oh. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Yang penting adiknya nggak sedih, itu aja sih.
Iya, gak usah kaget kalau adiknya berubah gitu, selagi itu baik gitu. Hmm. Janjian. Hmm. Musika rambut. Oh, nguping dari tadi. Eh, oh. What? Aduh, mana kakaknya begitu lagi? Merasa jadi korban anjir. Ah, hai. Nah, itu. Nah, terus kenapa lo ikut? Nah, iya. Nah, itu. Nah, itu. Kenapa lo ikut? Maksudnya apa urusan lo ikut? Apa urusan lo gitu loh? Urusan keluarga gitu. Cabut nih. Cabut. Iya. Ini cuma kakaknya cuma khawatiran doang sebenarnya gitu loh. Dan ngeliat eh, adiknya ini apakah sad boy atau enggak gitu, nah itu doang, rasa jadi sad boy terus menerus apa enggak gitu kan, ketik. Tapi terlepas dari itu, nah, masuk masuk Natsukawa nggak banget sih. hmm Wangi banget coy. Oh, disogok. Kayak suara siapa ya? Kayak suara siapa ya? Oh, wangi banget coy. Kayak suara siapa ya? Ya kayak suara siapa ya? Hmm. Buset. Dia aja kuat bisbol dong. Anjrit. Kakak. Aduh. Oke, kontakat bisbol anjir. Memar anak orang anjir. Iya, memar anak adiknya sendiri. Buset dah. Kecuali kalau ini ya, kecuali kalau eh, bawa bapak gitu kan, ngeliat anaknya bandel, nah itu baru pakai gituan gitu. Ini kakak sendiri anjir pakai tongkat bisbol. Agak rada-rada ini. Ya, episode ini sebenarnya masalahnya sih fine-fine aja sih. Maksud gue kan kayak eh kakaknya kekhawatiran. Takut si adiknya nih sad boy gitu doang sebenarnya. Nah, makanya kan akhirnya si Wataru kan meyakinkan kakaknya untuk ya gue bebek aja, ngapain terlalu ikut campur gitu. Itu doang yang diyakinin sebenarnya. Tapi terlepas dari itu semua, highlightnya di episode ini adalah Aika. Aika ini bener-bener parah banget sih. Bener-bener merusak tatanan Sundere gitu kan. Sundere yang biasa kalian lihat gitu kan. Kayak
gue ngeliat kayak ini sendiri tuh kayak udah nggak ada artinya, men. Bukan nggak ada artinya sih, maksudnya kayak ini sendiri tapi kayak udah nggak berkelas, men. Jadi kayak ya oke, lu lihat nih contoh kayak Aki deh, kayak Aki di sebelah deh ya kan, di anime sebelah. Aki itu kan bener-bener emang awalnya kan gak begitu tertarik dengan Masamune gitu kan, tapi ketika makin di sini kan dia mulai kelihatan sendiri banget gitu kan, walaupun memang dia orangnya tuh belak-belakan banget gitu kan. Nah, terus Jitoge gitu kan, yang awalnya terpaksa ya kan karena mengikuti pernikahan dari atau dijodohkan lah ibaratnya gitu kan sama keluarganya Ichijio dengan keluarganya si Chitoge. Makanya kan akhirnya kan mau nggak mau kan mereka kan harus berpacaran tapi palsu gitu kan, hubungan mereka palsu gitu kan, agar terlihat sebagai orang yang dekat gitu kan. Makanya kan akhirnya timbul rasa sendiri itu. Nah tapi kalau ini nih Aika ini, gue ngeliat ini mirip banget situasinya kayak Mami Kanokari gitu loh. Cuma bedanya kalau Mami Kanokari kan si Kazuya diputusin, terus si Mami malah minta balik gitu. Bukan minta balik, tapi tetap deketin Kazuya dan ingin merusak hubungan Chizuru sama Kazuya gitu kan. Tapi kalau ini si MC udah nggak mau kejar lagi, MC udah nggak mau lagi kayak bocah gitu kan, yang dimana deketin Aika agar diakui cintanya gitu kan, dan Aika ngerasa risih gitu kan. Tapi ketika si MC udah mundur, baru si Aika ingin ngerasa ada yang kurang gitu, atau ada yang hilang lah gitulah, ketika ngeliat MC ini kok MC ini kok berubah sih, gue tuh pengen banget dideketin kayak dulu gitu kan. Tapi ya itu, masa MC harus dari awal masa MC harus begitu gitu kan, terkesan stres banget gitu kan. Makanya yang gue lihat justru ini Aika menurun parah sih, dan itu bener-bener makin ngeselin dan makin parah lah pokoknya. Jadi kayak satu karakter yang bener-bener menurut gue sampai detik ini, sampai episode ini, yang bener-bener bikin gue kesel ya Aika doang udah gitu. Terus Ashida juga jadi cewek bener-bener yang kayak gak punya pendirian, men. Jadi oh ya kenapa, yaudah aku ikut kamu aja, terus gimana nih gitu. Jadi tuh kayak Ashida tuh kayak cuma ngikutin angin doang. Jadi bener-bener ngikutin Aika mau ngapain diikutin. Terus kalau misalnya Sajo ngomong sesuatu pasti dia setuju aja. Jadi dia tuh cuman kayak karakter yang cuman bukan supporting sih. Jadi kayak cuman nempel doang gitu. Jadi kayak nggak ada artinya lu di situ gitu. Jadi kasihan gue, maksudnya dalam artian MC jujur ya, ini baik lagi sih menurut gue. MC itu sebenarnya harusnya bisa dapat yang lebih baik gitu lah dibanding Aika menurut gue gitu kan. Tapi kalau misalnya ceritanya memang Aika yang memang berjodoh dengan MC, ya udah gitu. Jadi memang berarti animenya cuma cukup itu gitu. Jadi memang mungkin nanti ada momen dimana si si Aika benar-benar sadar ya kan, terus nanti baru Aika bakal ngasih perasaan sesungguhnya ke MC dan jadian gitu loh. Itu mungkin bisa seperti itu kan kalau normalnya gitu. Tapi gue pengennya, harapnya jadi MC ini pengen gue lihat dia ini berani ngambil keputusan gitu. Jadi maksudnya berani tidak mendekati heroin, tapi juga menjaga hubungan heroin, tapi endingnya bukan sama heroin gitu. Jadi makanya entah sama si Nyarin, atau mungkin sama siapa, atau mungkin abstain, jadi benar-benar nggak milih teman-teman deketnya, mungkin nanti bakal deket sama teman kuliahnya mungkin ya kan, ya gue nggak tahu lah. Pokoknya ibarat kata gue kayak ngarepnya tuh nggak cocok sama si Aika menurut gue. Jadi menurut gue pribadi gitu, kayak gak usah udah sama Aika, ngapain sih gitu loh. Jadi sendirinya tuh nggak asik menurut gue. Jadi Aika tuh benar-benar kayak merusak sendiri
yang kalian lihat tuh sebagai yang benar-benar karakter yang melihat kalau karakter Sundere itu kan pasti kan terkesan mewah gitu kan, terkesan spesial gitu kan. Jadi yang gua lihat di anime ini Sundere ini kayak terkesan trash gitu, benar-benar terkesan trash banget, bener sumpah. Jadi kayak gua ngeliat ini Sundere tapi trash banget gitu. Jadi nggak kayak anime lain yang bener-bener Sundere itu kayak ini ketahuannya Sundere nih pasti nih heroin pasti bakal suka sama MC gitu kan atau gimana. Yaitu memang dari awal itu emang ini ya gue fair-fairan aja ya, emang dari awal startnya itu ya begitu gitu. Jadi emang startnya itu MC ini gencar banget kan deketin heroin, tapi heroin kayak jual mahal gitu kan. Dan ketika MC udah berubah baru heroin ini kan deketin gitu kan, kayak penyesalan gitu loh, kayak penyesalan tuh datang di akhir. Jadi makanya maksud gue kan ini kan belum jadian kan, MC ini belum jadian gitu kan. Kalau MC sampai jadian dengan orang lain bukan sama heroin atau bukan sama Aika, wah tuh bagaimana tuh perasaan Aika kalau ngelihat MC jadian sama orang lain gitu ya. Mungkin ntar bundir kali itu, gue nggak tahu lah. Tapi menurut gue itu this is punishment gitu yang harus diterima gitu. Gak masalah kok misalkan gue nggak tahu kan di manga seperti apa gitu, nggak masalah kok misalkan ternyata MC tiba-tiba putus di jalan sama heroin lain gitu kan, terus nanti balik lagi sama Aika, nggak masalah kok memang ceritanya seperti itu. Menurut gue itu lebih better dibanding MC nanti balik lagi sama Aika gitu. Jadi menurut gue tuh malah justru jadi cerita bakal B aja menurut gue. Tapi kok misalkan MC ini jadian sama orang lain, siapapun deh, misalkan MC jadi sama Shinomiya Rin nih, jadi nih ya kan, terus ngelihat Aika yang benar-benar udah nggak tahan gitu kan atau gimana gitu kan, dia berusaha untuk kuat, dia berusaha untuk tidak menyenggol hubungannya, tapi juga dia menunggu momen gitu. Jadi bener-bener dia menunggu agar Shinomiya Rin sama si MC ini putus gitu kan, baru nanti ketika mereka udah putus baru nanti MC bakal jadi sama si Aika. Gue pengennya begitu gitu, tapi yang gue lihat ini nggak tahu bakal gimana. Tapi ya itu, jadi gue ngeliat semua heroin yang di anime ini ya terkesan neat aja. Jadi kayak ya gue nggak tahu men, jujur aja sih kalau misalkan next episode, ini gue bilang next episode ya, kalau next episode Aika bakal begini aja gitu kan, maksudnya dalam artian Aika makin ngeselin dan Aika makin parah gitu kan, mungkin gue bakal drop drop reaction, drop nonton, udah gue bakal drop kalau misalkan makin ngeselin gitu kan. Tapi itu gue pengen gini men, ini kalau gue jadi Aika ya, kalau gue jadi Aika gue berusaha untuk kalau gue jadi Aika, gue pengennya Aika ini nggak ngapa-ngapain. Jadi di minggu depan, jadi gue pengen ngeliat Aika tuh lebih ke menunggu aja sih, menunggu momen ketika nanti Do ini bisa deket ngobrol bareng sama si MC gitu, apapun itu, mau bahas apa, mau mungkin bakal bahas flashback atau gimana gitu. Gue pengennya seperti itu. Jadi gue pengen si Aika itu bakal dikasih momen dimana dia ini lebih menunggu gitu loh. Jadi nggak yang kayak tadi yang lu lihat tadi itu kan ngegas men. Jadi kesannya kayak bukan pacarnya, bukan siapa-siapanya, tapi malah marahin si MC gitu kan. Itu yang terserah MC, karena menurut gue emang MC itu punya magnet men, memang punya magnet. Dia tuh punya magnet yang membuat orang-orang tuh deket sama dia gitu karena MC itu menurut gue ya emang pembawaannya bagus gitu. Jadi makanya orang akan lebih nyaman ngobrol sama MC gitu, mau sama ketua OSIS, kakaknya, Shinomiya Rin ya kan, siapapun yang kemarin tuh gue lupa tuh yang bocil itu ya, pokoknya dialah gitu kan. Jadi nyamannya ke MC gitu. Jadi karena memang MC ini benar-benar kayak magnet lah buat orang-orang lain gitu kan. Tapi itu gue tetap pantau satu episode dulu sampai minggu depan. Kalau misalnya Aika makin ngeselin atau benar-benar Aika terkesan membuat Sundere yang gak jelas kayak tadi, gue langsung drop. Emang betul langsung drop. Gue no comment, gue langsung drop. Jadi intinya yang kalian gue ngomong seperti ini biar fair aja gitu kan, bahwa memang
gue pribadi suka dengan karakter sendiri, tapi kalau melihat seperti ini nggak banget sih. Jadi gue lihat episode ini bener nggak banget gitu. Ya itu aja dari gue. Ya masih lupa subscribe, terus komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian harus coba, jangan lupa suka, kalau suka dan dislike aja notifikasi agar lo tidak dari gue ada sampai lagi dan sampai selanjutnya, dan bye.